Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi volume benda pejal metode cakram. Sebelum memasuki materi, simaklah ilustrasi berikut. Halo teman-teman, apakah kalian tahu nasi tumpeng? Nasi tumpeng mempunyai makna simbol kemakmuran, kesejahteraan, rasa syukur atas segala pencapaian dan rezeki, simbol permohonan perlindungan, keselamatan, dan ridho dari Tuhan. Nasi tumpeng digunakan untuk berbagai acara, seperti perayaan keberhasilan atau kesuksesan, peringatan hari lahir, pembukaan suatu kegiatan, syukuran, kenduri, dan lain sebagainya. Untuk bentuk-bentuk tumpeng, ada yang begini, ada juga yang begini, dan ada yang begini, tergantung kebutuhan dan banyaknya orang yang akan diberi bagian untuk memakan nasi tumpeng tersebut. Dalam membentuk nasi tumpeng memerlukan cetakan khusus nasi tumpeng, contohnya seperti gambar ini dan ini. Untuk ukuran dan bentuk lainnya bisa kalian cari tahu sendiri karena untuk ukuran dan bentuknya lumayan bervariasi. Bagaimana cara mencari volume benda putar pada nasi tumpeng dengan bantuan loyang tersebut? Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, simaklah materi berikut. Perhatikan keempat gambar ini. Yang pertama ada gambar balok, yang kedua tabung, yang ketiga tabung yang di tengahnya ada lubang, yang keempat seperti tempat biola, dengan luas alasnya yang berwarna biru yang disimbolkan dengan A dan tingginya adalah H. Maka untuk mencari volumenya adalah luas alas dikali tinggi atau V sama dengan A kali H. Selanjutnya perhatikan benda pejal berikut. Untuk gambar ini seperti lempengan seng yang padat, artinya di tengah ini tidak bolong. Di sini berbentuk lingkaran atau oval dan di sini juga. Sedangkan untuk gambar ini kita membuat partisi-partisi ya. Misalkan ini lebarnya dan ini tingginya, sehingga membentuk sebuah tabung. Dalam mengaproksimasi semakin kecil atau semakin banyak irisan atau potongannya, maka akan semakin kecil pula nilai errornya. Sehingga volume V dari benda pejal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann. Maka V ekuivalen dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, artinya batasnya dari 1 sampai N. Untuk N ini tergantung kita mau memotong atau mengiris seberapa banyak. Semakin banyak potongan atau irisan maka akan mendekati volume yang sebenarnya. AXI bar dikali delta XI. Alasnya adalah AXI bar, sedangkan tingginya delta XI. Oleh karena itu, ketika norma partisi mendekati 0, maka diperoleh suatu integral tentu yang didefinisikan sebagai volume benda pejal V sama dengan integral A sampai B AX dx. Metode cakram. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, diputar mengelilingi garis tersebut, daerah itu akan membentuk sebuah benda pejal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu benda pejal putar. Perhatikan gambar ini. Ini yang berwarna biru setengah lingkaran kan? Ketika kita memutar pada sumbu X, maka akan menjadi bola. Contohnya seperti bola bekel, karena bola bekel dalamnya padat ya. Nah, untuk gambar yang kedua, daerah yang berwarna biru ini merupakan segitiga siku-siku yang apabila kita putar terhadap sumbu X akan membentuk kerucut. Contohnya seperti nasi tumpeng. Gambar yang ketiga, ini ada sumbu X dan ada lingkaran yang tidak nempel terhadap sumbu kemudian mengelilingi, maka akan membentuk seperti donat ya. Untuk donatnya ini yang memakai cetakan, di mana ketika donat ini diiris, membentuk lingkaran seperti gambar ini. Apakah sumbu benda pejal selalu sumbu X? Tidak ya, bisa kita putar terhadap garis tertentu. Contoh, carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Sebelum kita memutar daerah R, kita gambar daerah datarnya terlebih dahulu seperti gambar ini. Ini adalah kurva Y sama dengan akar X dengan batas 0 sampai 4. Ini adalah bagian irisan yang diambil dengan panjang akar X dan lebarnya delta X. Selanjutnya kita akan memutar daerah R ini mengelilingi sumbu X, maka gambarnya seperti ini.
Dengan mengingat bahwa volume silinder tegak adalah pi R kuadrat H, maka aproksimasi volume delta V cakram ini dengan delta V ekuivalen pi akar X kuadrat delta X. Kemudian kita integrasikan menjadi V sama dengan pi integral 0 sampai 4 X dx. Nah, X ini diperoleh dari akar X kuadrat, hasilnya X ya. Nah, sama dengan pi, kita integralkan menjadi X kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai 4. Sama dengan 16 per 2 pi sama dengan 8 pi. Atau ekuivalen dengan 25,12. Kalau ini satuan volume ya, karena yang dicari adalah volume. Contoh selanjutnya, carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y, dan garis Y sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Kalau contoh sebelumnya mengelilingi sumbu X, maka contoh ini mengelilingi sumbu Y. Ini adalah gambar atau sketsa dari daerah R yang dimaksud dalam soal. Ini adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3. Ini batasnya 0 sampai 3. Ini adalah irisannya. Karena ini mengelilingi sumbu Y, maka mengubah kurvanya menjadi X sama dengan, sehingga untuk kurva Y sama dengan X pangkat 3 menjadi X sama dengan akar 3Y. Maka untuk aproksimasi volume delta V cakram dengan delta V ekuivalen pi akar 3Y kuadrat delta Y. Maka kita integrasikan menjadi V sama dengan pi integral 0 sampai 3 akar 3Y kuadrat dy sama dengan pi integral 0 sampai 3 Y pangkat 2 per 3 dy. Sama dengan pi 3 per 5 Y pangkat 5 per 3 dengan batas 0 sampai 3. Hasilnya adalah pi 9 akar 39 per 5 atau ekuivalen dengan 11,76. Kembali ke masalah tumpeng. Dengan menggunakan konsep metode cakram tersebut, kita bisa mencari volume tumpeng berikut. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh tinggi nasi tumpeng adalah 16 cm dengan diameter 14 cm. Berapakah volume benda putar pada nasi tumpeng ketika mengelilingi sumbu X? Dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita harus mencari fungsinya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus mencari fungsi garis melalui dua titik. Caranya bagaimana? Mari kita simak penjelasan berikut. Untuk rumus menentukan persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Karena diketahui tingginya adalah 16 cm dan diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya 7 cm. Di sini saya memulai titiknya dari titik A 0,0 agar lebih mudah mengerjakannya. Sehingga untuk tingginya diperoleh titik B yaitu 16,0 dengan jari-jarinya pada titik C yaitu 16,7. Begini kalau kita menggambar dalam diagram kartesius. Ini tingginya dan ini jari-jarinya. Fungsi yang akan kita cari adalah fungsi melalui titik A dan C, yaitu ini. Sehingga untuk X1, Y1 terletak pada titik A, yaitu 0,0, sedangkan X2, Y2 pada titik C, yaitu 16,7. Maka Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan nilai Y1 dan Y2-nya, sehingga Y dikurangi 0 per 7 dikurangi 0 sama dengan X dikurangi 0 per 16 dikurangi 0. Sehingga diperoleh Y per 7 sama dengan X per 16. Kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh 16Y sama dengan 7X. Maka Y-nya sama dengan 7X per 16. Atau Fx-nya sama dengan 0,4375X. Kita bulatkan sehingga diperoleh fungsinya Fx sama dengan 0,44x. Sebelum kita menghitung volume benda putarnya, mari kita mencoba untuk memvisualisasikan daerahnya terlebih dahulu dengan menggunakan bantuan GeoGebra. Di sini kita mulai dari awal menentukan fungsinya ya, untuk membuktikan apakah benar tadi pada saat menghitung manual fungsi pada nasi tumpeng adalah Fx sama dengan 0,44x. Mari kita plot dulu titik-titiknya.
tadi ada titik A 0,0, titik B 16,0, dan titik C 16,7. Selanjutnya kita akan mencari fungsinya. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi yang melewati titik A dan C, sehingga kita bisa ketik fit poly A, C, lalu enter. Nah, ditemukan fungsinya adalah 0,44x. Sama ya dengan cara manual tadi. Kita lanjutkan, agar garis tidak melebihi titik A dan C, maka kita bisa batasi. Caranya adalah dengan ketik if xa kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan xc. Lalu enter. Untuk yang garis panjang ini bisa kita sembunyikan. Nah, ini adalah garis yang dimaksud atau fungsi yang dimaksud. Untuk batasnya, kita membuat segmen garis. Karena fungsi ini akan mengelilingi sumbu X, maka batasnya yang dilihat pada sumbu X, yaitu 0 sampai 16. Biar lebih jelas, mari kita buat segmen garis. Maka ketik segmen titik B tadi 16,0 dan titik C-nya 16,7, lalu enter. Nah, ini adalah batasnya dan ini fungsinya. Bisa kita tebalkan garisnya biar lebih jelas lagi. Selanjutnya kita akan memperjelas daerahnya, maka ketik integral fx, batasnya 0 sampai 16 lalu enter. Nah, ini dia daerah yang akan memutari sumbu x. Luasnya adalah 56 ya, kita sembunyikan ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membuat suatu irisan pada daerah ini. Bagaimana caranya? Kita membuat segmen garis lagi yang kita anggap seolah-olah segmen ini adalah suatu irisannya. Kita bisa ketik segmen, biar nanti segmennya bisa digerak-gerakkan. Kita bisa ketik S,0, di mana S-nya ini adalah batasnya, yaitu dari 0 sampai 16. Kemudian dengan titik S, Fs. Fs ini adalah fungsi terhadap S, lalu enter. Agar tidak melebihi dari daerahnya, maka kita ubah di sini menjadi 0 sampai 16. Nah, begini kalau misalnya segmennya kita gerak-gerakkan. Pada volume benda putar metode cakram ini, kan ingin memutar si irisan ini pada sumbu X kan? Nah, sebelum itu, kita membutuhkan slider terlebih dahulu. Bisa klik slider di sini, lalu pilih yang angle. Di sini sebarang mau dikasih huruf apa aja. Nah, misal di sini kasih huruf N sama dengan 0 derajat, lalu oke. Kalau sudah membuat slider, kita bisa ke 3D grafik di sini ya caranya. Sudah muncul, kita atur agar kelihatan daerahnya biar sumbu Y ada di atas, maka kita ubah pengaturannya di sini. Lalu pilih Y axis ini. Biar lebih jelas, kita sembunyikan yang abu-abu. Nah, ini adalah daerah yang akan kita putar mengelilingi sumbu X. Selanjutnya, kita akan memutari si segmen ini terhadap sumbu X, maka ketik surface, pilih yang kedua ini, ketik I, sudutnya tadi pakai slider N, lalu karena kita akan memutari sumbu X, maka ketik X axis, lalu enter. Nah, begini kalau kita mainkan slidernya. Selanjutnya kita akan memutar fungsinya pada sumbu X, maka visualisasinya bagaimana? Caranya sama, yaitu ketik surface, untuk kurvanya kita pilih yang GX. Kenapa? Supaya nanti kurva yang mengelilingi ada batasnya. Kalau kita memilih kurva fx, maka fungsi di luar daerah yang dimaksud juga akan ikut mengelilingi. Makanya kita pilih yang gx. Lalu ketik n dan x-axis lalu enter. Nah, seperti inilah visualisasinya. Karena terlihat di sini bolong, maka kita akan menutup bolongan ini dengan cara yang sama, yaitu ketik surface. Ini segmen H, N, x-axis lalu enter. Nah, mari kita mainkan slidernya. Nah, ini adalah visualisasi suatu daerah ini ketika mengelilingi sumbu X. Sekarang mari kita lanjut menghitung volumenya.
Langkah pertama adalah mengiris sketsa. Berikut adalah sketsa irisan pada gambar yang dimaksud dengan panjang irisan fx sama dengan 0,44x dan lebarnya delta x. Sedangkan ini gambar apabila daerah tadi mengelilingi sumbu x dengan jari-jarinya fx sama dengan 0,44x dengan tingginya ini delta x. Kemudian kita aproksimasi. Nah, maka aproksimasi volume delta V cakram dengan delta V ekuivalen pi 0,44x kuadrat delta x. Selanjutnya kita integrasikan menjadi V sama dengan integral 0 sampai 16 pi 0,44x kuadrat dx. Nah, kita keluarkan pi-nya sehingga menjadi pi integral 0 sampai 16. Kita kuadratkan 0,44 dikuadratkan, x juga dikuadratkan ya, menjadi 0,1936x kuadrat dx. Nah, kemudian untuk yang 0,1936 kita bisa keluarkan menjadi 0,1936 pi integral 0 sampai 16 x kuadrat dx. Kemudian untuk x kuadratnya kita integralkan menjadi 0,1936 pi x pangkat 3 per 3 dengan batas 0 sampai 16. Nah, apabila kita hitung maka diperoleh 264,33 pi atau ekuivalen dengan 829. Jadi, volume benda putar pada nasi tumpeng tersebut adalah 829 satuan volume. Begitulah materi volume benda putar metode cakram. Sebagai latihan, silahkan tentukan volume benda putar pada nasi tumpeng apabila kita memposisikan pada sumbu Y. Demikianlah materi kita terkait volume benda putar metode cakram. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.